Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, jadi di video kali ini saya cuma mau ngingetin ya teman-teman, buat teman-teman semua, untuk tetap berhati-hati dalam trading di forex ini ya, ataupun di market apapun lah ya. Ini karena saya kemarin itu lihat di grup-grup gitu kemarin ya, ada di grup Facebook itu. Kayaknya ada konflik antara mentor dan murid ya, itu kayaknya menarik itu sampai segitunya gitu kan. Ya itu salah satu fenomena ya teman-teman ya. Jadi yang saya mau ingatkan di sini bahwa sekarang ini zamannya data teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau nyari EA ataupun sinyal ataupun mentor ya, saya rekomendasikan sekali untuk yang sudah punya track record itu ya, atau enggak punya data gitu, data history gitu ya, seperti apa nanti yang bisa dipelajari teman-teman ya. Misalnya teman-teman, di sini saya menawarkan ya, ini misalnya saya menawarkan EACPM seperti ini. Nah ini kan ada data historinya teman-teman ya. Nah ini bisa dilihat untuk itu ada transaksi gitu ya, di sini ada profit per bulannya berapa. Ini enggak lagi promo teman-teman. Ya kalau minat silakan, kalau enggak apa-apa gitu ya. Nah, di sini ada DD dan lain sebagainya, teman-teman bisa pelajari sendiri gitu. Soalnya kan banyak sekali ya kalau misalnya kita sering masuk Facebook gitu, kalau kita misalnya termasuk yang berminat dengan forex itu kadang ditawari ya, misalnya di ini ya teman-teman ya, maka asisten gitu ya, di iklan-iklan FB gitu ya, maka asisten itu asisten ini kalau nggak salah ya. Nah ini dia. Nah ini ini juga menawarkan robot teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman membeli, baik itu mungkin indikator ataupun robot, teman-teman sebisa mungkin untuk mendapatkan data ya, data untuk kinerjanya itu. Misalnya seperti ini ya, Bounce Trader EA Combination 3 top strategi ini, kita lihat detailnya teman-teman ya. Yang penting kita punya datanya. Kalau memang cocok ya kita beli, kalau cocok harganya dan juga datanya gitu ya. Kalau nggak cocok ya kita harus cari lagi gitu ya, yang sesuai dengan kita. Nah di sini ada MyFX Book teman-teman ya. Di sini karena situsnya diblokir di Indonesia gitu ya, jadi kita harus pakai ini aja, VPN gitu. Pakai aja VPN yang gratisan juga udah bisa ya teman-teman. Seperti ini saya pakai yang Hotspot Seal ya. Nah ini untuk melihat ke MyFX Book versi browser itu memang diblokir itu ya teman-teman ya. Kita tunggu loadingnya ya, sini sebentar lagi ini connect ya teman-teman. Nah ini dia sudah connect. Nah kalau sudah connect kita bisa itu ya teman-teman ya, kita bisa masuk ke MyFX Book ini ya. Ini karena untuk biasanya yang iklan-iklan itu banyak yang pakai MyFX Book gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kan kita bisa pelajari teman-teman ya, untuk grafiknya itu kita bisa pelajari datanya gitu. Yang penting ya teman-teman ya, itu rekomendasi dari saya ya, kalau mau beli apa-apa ya kita harus punya datanya gitu seperti apa. Nah di sini masih belum muncul ya teman-teman ya, ini untuk today, this week, this month dan this year ya. Di sini dari 2020 sampai November. Nah ini kan mungkin bisa dipertanyakan teman-teman ya, kenapa datanya dari bulan Juni 2020 sampai November aja gitu ya. Yang hari ini kapan, yang historinya gitu ya. Ini mungkin bisa ditanyakan langsung ke customer service-nya ini ya, maka asisten ini gitu. Boleh dong minta mungkin datanya itu, mungkin dia punya link yang lain gitu ya teman-teman ya. Nah, maksudnya ini bukan berarti jelek dan apa gitu teman-teman ya. Ini ya kita harus lebih teliti aja gitu. Ini di profit di awal-awal memang fantastis, tapi ini menurun turun ya sampai ini. Mungkin kinerjanya sampai hari ini masih bagus, tapi kita kan perlu melihat juga gitu, melihat sendiri gitu teman-teman ya. Nah ini salah satunya teman-teman ya yang ditawarkan nih. Kalau di saya udah jelas lah ya teman-teman, tiap ada uploadan pasti di deskripsi ada itu.
Nah, ini untuk ini misalnya kan banyak sekali teman-teman ya, itu kayak misalnya My EA Academy gitu ya teman-teman. Ini My EA Academy. Nah, ini juga, waduh kok itu My EA. Ini dia ya, kita klik aja kayak gini, nanti dia muncul teman-teman. Nah, ini myeaacademy.com ini saya soalnya sering itu ya, sering muncul di halaman itu beranda Facebook saya. Kok ini karena saya mungkin ada peminat dengan itu ya, EA, jadi dia iklannya muncul kayak gini teman-teman ya. Di sini ada menawarkan ada sistem trading, indikator dan robot itu ya. Kita klik yang robot ya teman-teman ya, karena kan sini saya fokusnya ke EA ya, lebih ke EA. Nah, di sini ya sudah ada, di sini kelihatan. Nah, di sini kita klik aja, di sini ada trading historinya ya teman-teman ya. Jadi bisa kita pelajari untuk historinya di sini. Untuk bulan ini 5,38%, untuk tahun ini kok gini ya, 5%. Bertambah 5% ya, naik 9%. Wah, kita coba lihat di sini ya, apa namanya, di monthly analysis ini ya. Ini di bulan Mei 3,51, di bulan Juni ini 5,38 ya. Yang lain kemana gitu ya. Tapi ini teman-teman ya, ini salah satu kekurangan MyFX Book ya untuk historinya ya. Jadi historinya itu kayak nggak ke record sampai ke awal kita trading gitu ya. Kalau bedanya di MKL5 itu ini kan ke ini ya teman-teman ya, ke apa namanya, ke record ya, sampai apa namanya, sampai ke awal awal dari mulai transaksi. Kalau MyFX Book enggak gitu ya teman-teman ya. Ini sudah saya buktikan sendiri, saya coba ya teman-teman ya. Apa namanya, saya coba bikin untuk itunya. Nah, ini untuk portofolio ini saya bikin recordnya ya teman-teman. Nah, itu salah satu kekurangannya teman-teman ya. Di sini cuman sampai bulan ini teman-teman nih. Ini awal saya masuk aja, ini di bulan ini aja, ini ke apa ya, ke tracking gitu ya, ke lacaknya gitu. Cuman bulan ini 4,49. Kalau kita di sini ya 4,47 ya. Ada selisih-selisih, itu wajar lah ya. Tapi ke belakangnya nggak ke itu ya teman ya, apa namanya, nggak ke lacak gitu istilahnya. Nah, itu salah satu kekurangan MyFX Book saya kira ya. Padahal ini saya udah bikin dari berapa itu ya, berapa minggu kalau nggak salah, berapa hari yang lalu gitu. Ini harusnya sudah kelacak teman-teman ya. Ini kayak misalnya ini teman-teman ya, kayak di punya saya ini kan, nih MR Auto ini kan baru ini teman-teman ya. Kalau ini kan apa namanya, ini hasil dari yang dulu ya, apa namanya itu, saya ngembangin AI itu. Jadi saya uji coba, oh di sini cocok nggak gitu ya teman-teman ya. Tapi ini masih kelacak gitu sampai ke belakang. Nah, itu salah satu kekurangannya teman-teman ya. Saya kira MKL 5 ini ya sudah bagus ya kalau dibanding ini MyFX Book, saya kira begitu ya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain dan punya masukan juga ya, silakan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman ya masukannya. Yang jelas itu teman-teman ya, kita harus lihat datanya teman-teman ya. Datanya seperti apa. Di sini kebetulan cuman ada ini ya teman-teman, cuman ada MyFX Book gitu, dan historinya di sini kalau kita lihat untuk yang ini ya, ini enggak itu ya, enggak puas kita ya teman-teman ya. Di sini kalau lihat cuman di share-nya cuman 9 gitu ya. Mungkin ada yang enggak kelacak atau memang EA-nya agak pasif gitu ya, enggak tiap bulan trading. Kalau lihat di sini per bulan kemarin enggak ada transaksi ya, Mei Juni bulan 4 ya gitu maksudnya. Ini Mei Juni ya. Mei Juni ya. Ini bulan kemarin ada, bulan kemarinnya itu enggak ada. Padahal mungkin itu sudah ada transaksi ke belakangnya teman-teman ya. Mungkin gitu maksudnya ya. Mungkin harus bisa diminta untuk itunya teman-teman ya, apa siapa tahu ada dia di MKL juga ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi saya kira kalau untuk mau beli apapun itu ya, mau punya saya itu ya, ataupun di situs-situs lain teman-teman ya,
Ini ada lagi nih kayak fxscalper.com gitu ya. Ini bukan sama sekali bukan itu ya teman-teman ya, bukan endorsement atau apa-apa ya. Ini seperti ini FX Scalper. Nah ini ya, ini FX Scalper. Ini juga kalau nggak salah ini menawarkan ya trading algorithm gitu ya. Nah seperti ini. Nah sini ada pilihan-pilihan ya, stratrial gitu ya. Tapi ya yang jelas kita butuh itu ya teman-teman ya, butuh data itu yang jelas ya. Untuk ya mau mungkin teman-teman lebih puas pakai apa namanya password investor gitu ya, akun dan password investor biar lihat sendiri gitu caranya, itu bebas ya. Mau itu pakai FFbook sudah cukup ya teman-teman, atau MKL5 sudah cukup atau harus MKL5, itu ya itu selera masing-masing. Yang jelas teman-teman harus pelajari itunya ya teman-teman ya, datanya gitu ya, harus punya data gitu. Terus saran saya kalau misalnya teman-teman mau belajar gitu, apa namanya, mau belajar ke mentor gitu ya, saran saya mentor yang mau lah gitu ya live trading gitu, mau live trading gitu. Kalau nggak mau live trading ya kita kadang kan bingung ya implementasinya ke chart itu, misalnya sistemnya seperti ini, implementasinya seperti apa gitu kalau di real marketnya gitu kan. Kadang teori kayak kita pas masuknya kan belum pas dengan yang diangan-angan sama beliau gitu ya, sama mentor-mentor itu. Nah itu ya, kalau indikator semua sih itu ya apa namanya, saya kira kadang bagus ya, tapi saran saya jangan ambil indikator yang refine ya. Misalnya di sini nanti di backtest gitu ya, di sini kan ada pilihan indikator ya teman-teman, nanti di backtest seperti ini nih indikatornya, cari yang jangan refine gitu ya, jadi jangan yang berubah-ubah gitu indikatornya gitu. Saya pernah coba itu yang indikator berubah-ubah gitu, sudah terlanjur beli lagi. Itu dulu itu ya, itu saya kira gitu teman-teman ya. Jadi sekarang ini sudah zamannya data. Saya yakin teman-teman yang lain mungkin sudah biasa ya, informasi ini mungkin nggak penting, tapi buat teman-teman yang baru saya kira harus mulai biasa teman-teman ya, jangan asal aja gitu, jangan lihat screenshot gitu terus langsung beli gitu, jangan lihat video yang ala kadarnya terus langsung beli gitu ya. Pelajari dulu datanya di misalnya di situs-situs yang memang sudah familiar ya teman-teman, dan sudah banyak digunakan orang gitu. Kalau memang punya rekomendasi dari orang sekitar ya didengerin gitu ya teman-teman ya, dipertimbangkan lah, maksud saya begitu. Jadi jangan sampai itu teman-teman ya, sampai kita buang-buang uang untuk hal yang nggak terlalu perlu teman-teman ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini teman-teman ya. Ini mungkin video penting nggak penting, tapi menurut saya ini cukup penting teman-teman ya. Jadi biar kita nggak asal ngambil keputusan, kita harus itu teman-teman ya, harus punya informasi yang cukup untuk melangkah lebih jauh gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini teman-teman ya. Like aja kalau suka ya, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe kalau suka konten-konten seperti ini. Kalau ada masukan, kritik ataupun saran ataupun apa gitu, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.